Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengamalkan apa yang kita bisa mengandung pada ayat Al-Qur'an. Balighu ani walau ayat, sampaikanlah satu ayat walaupun kita belum banyak mengetahui, tapi sampaikan walaupun itu satu ayat. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas ke visi dan misi yang akan disampaikan kepada orang tua, tentunya visi misi ini harus kita bedah terlebih dahulu di tingkatan sekolah. Nah, adapun visi misi yang sudah kita musyawarahkan kemarin, bahwa visi misi SMP Al-Bidayah, dan ini adalah visinya, mendidik insan yang cerdas, cermat, berkepribadian teguh yang dilandasi nilai keimanan dan akhlakul karimah. Nah, dari visi ini sebelum kita menginjak kepada misi, berarti kita harus membedah dulu tentang mendidik manusia, mendidik insan yang cerdas. Nah, antara cerdas, cermat, dan berkepribadian teguh itu yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita bahas. Kita hanya mengetahui insan yang cerdas, cermat, teguh. Nah, ini kita harus ketahui. Jangan sampai kita mengetahui hanya sebatas cermat, cerdas, teguh, cermat, cecermat, demikian dadas misalkan. Nah, bukan seperti itu ya. Berarti kita harus kaji terlebih dahulu sebelum kita sampaikan kepada orang tua apa yang menjadi kekurangan ataupun apa yang harus kita buang, apa yang harus kita tambah. Nah, di sini cerdas itu ada beberapa hal. Ada 5 macam kecerdasan yang ini akan dimasukkan ke dalam visi SMP Tulis Al-Bidayah. Yang pertama, cerdas spiritual. Cerdas spiritual itu seperti apa? Karena cerdas hanya sebatas cerdas saja, tidak seperti itu. Tapi kita harus mengetahui dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak dengan sesuai dengan kemampuan anak, daya pikir anak ataupun nilai-nilai ketubuhan terhadap agama. Karena kita basicnya di bawah naungan pondok pesantren, yayasan beragama Islam, berarti ketingkatan keagamaan, masalah ketuhanan, ketauhidan itu yang paling utama yang harus kita tanamkan di dalam kecerdasan ini. Yang pertama, cerdas spiritual. Sebenarnya cerdas spiritual tidak secara langsung pasti cerdas agama, karena orang yang aktif beragama belum tentu dijamin memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Artinya, cerdas spiritual ini adalah orang yang memiliki kecerdasan langsung terhadap Allah, artinya lurus. Seperti dalam Al-Quran huruf alif. Kenapa huruf alif itu berdiri? Itu adalah lurus, berarti kita spiritual kita jangan tergoyahkan, berarti lurus kepada yang maha kuasa atau yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan kita, gitu kan? Nah, jadi spirit, semangat, artinya kita lurus. Kenapa disebut orang yang cerdas agama? Orang yang aktif beragama itu belum tentu dijamin memiliki kecerdasan spiritual. Kita banyak orang yang memiliki ilmu agama, pintar membaca kitab, pintar membaca Al-Quran, tapi spiritual, keyakinan kepada Allah itu belum tentu, belum pasti. Artinya apa? Ya sama halnya kita meminta kepada Allah itu seolah kita maksa ya. Jadi berbeda-beda caranya. Ya bisa dengan spiritual itu seperti kita tahu, kalau kita ingin bekerja, kita meminta doa, bukan hanya sebatas usaha saja. Nah, doa itu adalah merupakan spiritual kita kepada Allah. Jadi yang paling utama kita kepada Allah, baru kita secara manusiawi atau usaha. Nah, itu cerdas spiritual. Untuk lebih dalamnya mungkin spiritual Bapak dan Ibu sudah tahu. Ya. Yang kedua, cerdas emosional dan sosial. Cerdas emosional mencakup di dalamnya cerdas sosial, yang berarti kemampuan orang untuk mengelola emosi. Nah, berarti kita harus memiliki jiwa manusia yang bisa mengendalikan emosi, apalagi bapak dan ibu guru yang selalu berhubungan erat dengan anak. Sikap anak seperti apa, kehidupan anak seperti apa, baik itu dari kehidupan, dari masyarakat, dari keluarganya berbeda-beda.
kita tidak bisa menyamakan. Berarti kita harus menyesuaikan emosi kita terhadap anak. Karena anak itu tidak ada yang sifatnya ketika lahir memiliki kecerdasan yang pintar, tapi mereka diawali dengan ketidaktahuan. Nah, yang ketidaktahuannya itu kita harus memiliki emosi bagaimana caranya supaya anak itu menjadi bisa, yang belum tahu menjadi tahu. Jangan sampai anak belum tahu kita marah-marah, gitu kan, seperti itu. Tapi biasanya marahnya guru itu bukannya benci terhadap anak, tapi marahnya guru terhadap anak itu adalah merupakan kasih dan sayang. Lanjut, kemudian dengan melibatkan kerjasama, fungsi rasio dan fungsi emosi sehingga membuat orang mampu merespon lingkungannya secara lebih efektif, karena setiap keputusan yang dibuat dapat selaras dengan pengalaman kehidupan dan budaya. Kenapa saya masukkan di emosional dan sosial ini budaya? Karena budaya anak, keterampilan anak, kemudian keterampilan anak itu berbeda-beda. Nah, kemudian cerdas emosional dan sosial itu ada beberapa. Yang pertama, beraktualisasi diri melalui olahraga. Nah, emosional bisa cerdas ataupun berpikir. Biasanya anak kalau seandainya dia cepat marah itu karena dia kurangnya berolahraga. Olahraga macam-macam. Bisa olahraga jiwa, badan, bisa jasmani, bisa rohani, ataupun pikiran kita juga bisa diikut sertakan sebagai bentuk olahraga. Nah, kemudian yang keduanya, beraktualisasi diri melalui interaksi sosial. Sedikit ya Bapak, saya ingin tentang menjadi insan yang cerdas, cermat, dan berkepribadian teguh yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan akhlakul karimah. Itu kan menjadi visi misi sekolah kita. Ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita di sekolah, bahwa nanti sekolah kita akan membentuk bahkan mencetak insan-insan yang berakhlakul karimah, tujuan utamanya. Terus melihat dari sini, dari visi ini saya ingin memperoleh gambaran yang lebih realnya untuk langkah-langkah bagaimana kita nanti langkah-langkahnya supaya anak-anak kita bentuk menjadi manusia memiliki akhlakul karimah. Terus anak-anak yang cerdas, cermat, dan berkepribadian. Mungkin itu saja Bapak. Jadi realnya kita sebagai guru harus bagaimana mengarahkan anak-anak seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lina atas tanggapan ataupun pertanyaannya berkaitan dengan visi sekolah. Mudah-mudahan kita selaku orang-orang yang berada di dalam sekolah ini harus bisa menerapkan daripada visi dan misi sekolah. Pertanyaan ada 3. Yang pertama, menerapkan, menjadikan manusia supaya memiliki akhlak mulia. Kemudian yang keduanya, bermasyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat. Dan yang ketiganya tentang penerapan literasi. Nah, saya sudah mencatat atau sudah menulis di dalam program daripada penjabaran visi dan misi sekolah. Untuk akhlakul karimah, kita menerapkan supaya anak-anak memiliki akhlak yang baik. Berarti anak-anak itu harus betul dikenalkan dengan agamanya, harus dikenalkan dengan yang menciptakannya, bukan mengenalkan seperti kita dengan manusia, tapi mengenalkan tentang ketauhidan kepada anak. Maka dari itu, program yang harus kita laksanakan, yang pertama, anak-anak semua siswa
dan yang lainnya ataupun guru-gurunya wajib mengikuti sholat duhur berjamaah bersama-sama, karena kita di sekolah adanya dari jam 7 pagi sampai siang. Artinya sholat asar sudah di rumahnya masing-masing. Berarti kita hanya memiliki satu waktu sholat wajib, yaitu sholat duhur. Nah, itu untuk meningkatkan supaya anak betul-betul memiliki kecerdasan atau spiritual, maka akhlak anak harus dikenalkan kepada tuanya melalui sholat duhur berjamaah. Ya. Itu bisa dilakukan dalam hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian masih tentang akhlakul karimah, kita harus betul-betul mendidik anak supaya memiliki akhlak yang baik. Ya. Maka sekolah akan menginstruksikan, akan mengajak anak-anak di luar sekolah untuk belajar ilmu agama di sekolah. Jadi nanti ketika anak-anak pulang habis maghrib bisa datang lagi ke sekolah untuk belajar khusus tentang ilmu agama, memperkenalkan kepada yang menciptakan, ataupun kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang kehidupan sehari-hari, baik masalah fikih, ibadahnya ataupun yang lainnya, supaya anak betul-betul memiliki akhlak yang mulia. Karena dalam ilmu agama ada pelajaran ataupun ada kitab yang mempelajari, yaitu tentang akhlak banin atau akhlak banat. Kemudian ada taklim, muta'alim, itu bisa diajarkan kepada anak, bisa dilaksanakan setelah sholat maghrib. Jadi tugas kita kepada anak-anak membimbing anak-anak melaksanakan sholat zuhur yang berjamaah, dan di situ ada nilai akhlaknya. Kemudian habis maghrib anak-anak disuruh datang ke sekolah untuk belajar ilmu agama yang membahas tentang akhlak atau hormat, taat, patuh kepada orang tua, guru ataupun teman sebayanya. Yang pertama. Yang kedua, bermasyarakat. Jelas anak-anak harus mampu hidup bermasyarakat, tidak memiliki ego yang tinggi, karena anak-anak ketika selesai dari sekolah pasti kembali ke masyarakat. Nah, ini harus ditanamkan. Berarti tali silaturahmi, menghargai sesama manusia itu harus diterapkan. Ini nanti berhubungan dengan mata pelajaran PPKN ataupun PABP. Di situ nanti ada tentang hidup bermasyarakat, berorganisasi, beraneka ragam. Kemudian yang ketiganya tentang literasi. Tentang literasi itu bisa kita laksanakan, kita programkan setiap hari Kamis. Sebelum masuk sekolah, kita wajibkan minimal 30 menit anak-anak wajib membaca buku perpustakaan. Setelah membaca, diwajibkan kembali anak-anak menyampaikan apa yang sudah dibaca. Minimal kita mencetak anak-anak itu mampu berbicara di hadapan orang lain. Kita berusaha mencetak manusia, mencetak anak, dan anak mampu berhadapan dengan keadaan, kan? Itu yang paling susah. Anak-anak